Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Hari ini adalah kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingat bagaimana Ia sudah mati untuk kita, menebus perjalanan hidupnya luar biasa, menyembuhkan banyak orang, memberikan suatu mukjizat kepada banyak orang sampai kepada dunia saat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yesus kemudian 3,5 tahun Ia ada bersama dengan para murid mengadakan banyak mukjizat. Kemudian Ia naik ke surga. Saudara-saudara, apa makna yang harus kita dapatkan selama Ia ada dalam surga dan kita ada dalam dunia ini, menantikan kedatangan Tuhan, dan juga Tuhan menantikan kedatangan kita melalui kematian, melalui saat Tuhan panggil kita semua. Injil Yohanes pasal 16 mengatakan demikian. Kita mulai ayat yang ke-7, kita lompati. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga dengan tujuan supaya Roh Kudus tercurah kepada kita semua, menuntun, mengajarkan kita akan kebenaran. Roh Kudus mengajarkan kita banyak hal, dan supaya nyata pemberitaan firman Tuhan semakin dinyatakan kepada dunia bahwa Yesus memang ada, Yesus memang adalah Tuhan, Yesus memang mati bagi dosa-dosa manusia. Yesus juga hidup dan bangkit, dan Ia naik ke surga bukan karena apa, tapi karena Ia menyediakan tempat bagi orang yang percaya, supaya mereka yang sudah percaya, ya sudah ada tempat di surga. Saudara-saudara, Yesus pergi. Ada 3 hal yang dikatakan Yesus ketika Yesus belum pergi naik ke surga. Roh Kudus akan dicurahkan. Sebab itu ketika Yesus naik ke surga, para murid tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka menantikan api Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Dan begitu Roh Kudus dicurahkan, mereka memberitakan Injil dengan luar biasa. Saudara-saudara, Roh Kudus dicurahkan ada 3 hal. Menginsafkan akan dosa. Roh Kudus mengajarkan tentang harmatologi, supaya mereka yang berdosa, yaitu dosa tidak percaya kepada Tuhan, mulai mereka diubahkan oleh pemberitaan Injil dan kuasa Roh Kudus. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus kemudian menjadi percaya. Dan ini bukan hanya kepada orang dunia yang tidak percaya, tetapi kepada orang Kristen yang juga banyak tidak percaya. Mereka hanya Kristen di gereja, Kristen dalam KTP, tapi imannya tidak percaya pada Tuhan. Roh Kudus bekerja supaya mereka insaf. Percaya kepada Tuhan adalah suatu pintu masuk yang luar biasa menuju kepada kehidupan kekal. Tetapi jika tidak percaya, Roh Kudus akan bekerja pada dirimu. Roh Kudus akan juga memberikan Injil kepada dirimu. Itulah tugas Roh Kudus untuk Yesus naik ke surga. Yang kedua, Roh Kudus juga mengajarkan tentang kebenaran. Mengajarkan tentang seluruh kebenaran. The truth. Kerugmah diberitakan. Kerugmah pemberitaan Injil disebarkan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tidak pernah berhenti. Artinya kemanapun kita berada, kita memberitakan Injil oleh kuasa Roh Kudus tentang Yesus saja, bukan yang lain. Tentang Yesus sebagai juru selamat, bukan yang lain. Tentang Yesus sebagai pintu masuk ke surga. Karena hanya Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Saudara-saudara, kebenaran diberitakan. Mengapa? Karena masih juga banyak penolakan tentang Kristus. Mereka masih menolak, tidak yakin Yesus naik ke surga.
Mereka tidak percaya Yesus juga mati. Mereka tidak percaya keberadaan Yesus selama ada dalam dunia. Sebab itu Roh Kudus ada memberitakan bagaimana Yesus juga naik ke surga dan juga kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, yang berikutnya ialah tentang penghakiman, tentang eskatologi. Saudara-saudara, Roh Kudus juga memberitakan bagaimana penguasa dunia ini telah dipatahkan, belenggu maut telah dipatahkan, kematian telah dipatahkan oleh kematian Kristus. Sebab itu Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa, Anak, yaitu diberikan Roh Kudus supaya mereka tahu bahwa akan ada penghakiman dan mereka punya pengharapan kemenangan iman dalam Kristus. Saudara-saudara, penguasa dunia ini telah dikalahkan. Sebab itu Roh Kudus harus ada dalam diri orang percaya, memberikan pengharapan bahwa kita sudah menang, kuasa maut sudah dipatahkan, kuasa maut sudah tidak ada sengat lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itulah, mari saudara-saudara, dengan hal-hal seperti demikian, kita bersyukur Yesus naik ke surga. Kita bersyukur ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Untuk apa? Untuk memimpin kehidupan orang percaya masuk dalam seluruh kebenaran. Ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Disingkapkan, tidak ada rahasia bagi orang percaya. Saudara-saudara, mari kita bersyukuri Tuhan, Engkau sudah naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan sudah ada dalam surga dan juga ada dalam hati kami melalui Roh Kudus. Dan kami percaya ada keajaiban, ada mukjizat, ada hari dan hidup yang kekal setelah hal ini Tuhan. Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Roh Kudus ada dalam hatiku. Kebenaran firman aku akan pelihara. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menolak tentang keadaan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Raja yang perlu kita muliakan. Mari saudara-saudara, seperti janji Tuhan, dikatakan dalam ayat yang 14, jika ada Roh Kudus dalam hidup kita, yaitu ia yang akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata-kata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus dan firman Tuhan akan banyak disingkapkan. Rahasia-rahasia banyak akan disingkapkan, yaitu rahasia iman yang menghasilkan sesuatu yang ajaib, pengharapan yang menghasilkan sukacita, kasih yang menghasilkan kenyataan hidup. Itu akan kita terima. Mari saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus mempunyai arti dalam hidup saya dan saudara. Kenaikan Yesus ke surga harus mempunyai nilai-nilai hidup yang harus kita sebarkan. Pemberitaan Injil, kerugma harus kita beritakan. Kebenaran-kebenaran yang benar-benar benar, bukan kebenaran yang dibuat-buat. Beritakan Yesus, beritakan Injil dari hari ini sampai sekarang. Dan saya percaya ketika kau memberitakan Injil, Roh Kudus akan ada besertamu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, percayalah, kenaikan Tuhan adalah suatu ucapan syukur yang harus kita ucapkan dengan luar biasa. Kenaikan Tuhan harus mempunyai arti yang luar biasa. Kenaikan Tuhan Yesus menaikkan iman, menaikkan pengharapan, meningkatkan kasih dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu saya percaya kalau Tuhan naik ke surga, Roh Kudus diberikan kepada saya dan saudara, kita akan dituntun dalam kebenaran. Dalam kebenaran yang Tuhan sediakan, dan kita akan berjalan dalam hidup kebenaran. Tidak ada dosa yang tidak percaya pada Tuhan. Tidak ada dosa yang meremehkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada dosa yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Dan kita akan menghadapi eskatologi, menghadapi hari-hari yang akan datang dengan penuh pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Kami menjadi anak-anak-Mu yang dimana kami mempunyai Tuhan yang sudah hidup
mati, bangkit, dan hari ini naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan ada di surga menyediakan hal yang baik bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ada Roh Kudus yang beserta dengan kami. Ada Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Amin. Saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Salam Ngopi Aceh.